Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala ahlihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allahumma ya Rabbana la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aydina. Allahumma ya Rabbana inna ala syukri ni'amika wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati syakirin. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita, belajar bersama untuk mencari bekal, mendapatkan bekal agar kita semakin benar di dalam menjalani hidup di dunia ini. Sebab yang benar cara menjalani hidup di dunia adalah orang yang selamat nanti di akhirat. Dan sebetulnya semua yang kita lakukan di dunia ini, gerak-gerik kita, langkah-langkah kita, itu semua adalah untuk kita membuat satu kehidupan nanti di akhirat. Jika kita di dunia ini dengan perbuatan perilaku yang tidak baik, maka sebetulnya kita telah merencanakan kehidupan yang tidak baik nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, yang di dunia ini berhati-hati, selalu patuh dengan syariat Nabi Muhammad SAW, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, dan juga kita benar di saat berurusan dengan dunia ini. Karunia-karunia Allah dari yang namanya harta, kekayaan, tahta, jika kita benar di saat kita menggunakan itu semua, maka ketahuilah semua yang kita lakukan di dunia ini akan menjadikan kita hidup baik nanti di akhirat. Maka dari itu sangat perlu dan sangat perlu untuk terus menerus kita berbenah diri, koreksi untuk diri kita sendiri. Dan di dalam diri kita ada lahir dan batin kita. Ternyata orang tidak cukup baik lahirnya, tapi harus baik batinnya. Dan tidak cukup seseorang itu mengatakan yang penting batinnya baik, tetapi lahirnya pun juga lahirnya tidak baik. Enggak cukup. Ada seseorang mungkin hatinya baik, dia tidak punya dendam dan amarah, tidak punya prasangka buruk, akan tapi ternyata perilakunya dengan sesama manusia tidak pernah diperhatikan. Mungkin saat berbicara dia mudah menyakiti orang lain. Mungkin dipandang orang sebagai orang yang tidak punya tata krama, sementara tata krama dan akhlak inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Makanya kita harus benah lahir batin. Dan termasuk benah lahir batin itu adalah di saat kita mencari kekayaan, harta untuk bekal di dunia ini menuju akhirat. Sebab yang namanya dunia ini dicari, kita mencarinya, biarpun sudah tahu kita itu dijatah, tapi begitulah manusia. Dan ternyata mencari rizki bukan aib dan celah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung orang yang mencari rizki melalui lidah Rasulullah SAW. Orang yang mencari nafkah ini akan diampuni oleh Allah. Man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah.
Barang siapa yang di sore hari merasakan capek, penat hasil bekerja seharian, maka sesungguhnya orang tersebut diampuni oleh Allah. Urusannya pekerjaan, urusannya mencari uang, akan tapi ternyata dinilai oleh Allah sebagai amal akhirat. Jadi yang menjadikan benar amal lahir kita ini adalah di saat hati kita tertata. Makanya tidak cukup kita membenahi urusan bisnis kita, akan tapi bagaimana hati kita dengan kekayaan kita. Bagaimana urusan hati kita dengan kekayaan kita. Yang mencintai dunia, yang mencari kekayaan karena untuk kaya, maka sia-sia dan tidak ada nilainya. Tapi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah mencari kekayaan karena dia bakat kaya, sebab kaya itu bakat. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau seandainya aku tuh membalik bongkahan tanah itu seolah-olah ada emas di bawahnya. Jadi jual apa-apa jadi duit. Ada orang begitu, ada orang jungkir balik sampai nyungsep ya tetap melarat. Tapi ada orang yang ternyata subhanallah dengan mudah bekerja tapi dapat kaya. Maka dari itu sudah jatah. Sehingga bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita dengan apa yang sudah Allah titahkan untuk kita, dan bagaimana kita dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Di saat Allah memberikan kepada kita karunia harta melimpah, jadikan harta ini adalah sebagai tangga untuk menuju Allah, kendaraan untuk meluncur menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat ada kekurangan pun ternyata ada cara pandang yang luar biasa yang nanti diajarkan oleh Nabi, akan kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini insyaallah. Artinya tidak cukup kita itu mengurusi dunia, akan tapi yang lebih penting adalah bagaimana menata hati. Sehingga kalau orang tertata hatinya itu tidak akan tidak akan mempengaruhi dirinya apakah di saat kekayaannya melimpah ruah ataupun di saat hidupnya sempit. Karena yang benar, yang sudah ditata, diluruskan adalah hatinya dan dibenarkan hatinya. Dan inilah babnya kitab Riyadhus Shalihin tentang bab zuhud adalah ngurusi hati, bukan urusan perilaku lahir. Zuhud itu bagaimana seorang hamba tidak mengikat hatinya dengan kekayaan, dengan dunia. Bukan berarti seorang hamba tidak boleh memiliki dunia, akan tapi bagaimana hatinya dengan dunia sehingga tidak mencintai dunia. Sehingga seorang zuhud itu kalau diberi oleh Allah karunia dunia, yang kebayang adalah akhirat. Bahkan mungkin uang belum keluar pun sudah kebayang akhirat. Apa yang harus aku berbuat nanti? Ada satu orang yang subhanallah ngelihat pondok, ngelihat ini, berangan Buya insya Allah saya buka usaha ini, semoga nanti kalau hasil akan saya berikan ini. Belum hasil sudah berpikir tentang kemuliaan-kemuliaan. Itulah niat. Itulah lintasan-lintasan khawatir atau lintasan-lintasan kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi, oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ilham taqwa. Ada fa'alhamha fujuruha wa taqwa. Ada seorang hamba itu diberi oleh Allah ilham kemuliaan. Ada ilham rendah, ada ilham kemuliaan dari malaikat, sehingga lintasan-lintasan selalu mulia. Ilham kemuliaan. Nah, sekarang apa yang ada di dalam hati kita? Pandang kekayaan orang, akan tapi lihat cara pandang yang benar. Jangan sampai pandang kekayaan orang, memandang kekayaan orang dengan kekaguman, ijab, kekaguman yang berlebihan sehingga menjadi seorang yang tawadhu kepada kekayaannya. Nah, hadis berikut ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada hadis nih. Pendidikan bagaimana urusan kita dengan dunia. Kita sampai kepada hadis yang ke wa 'anil Mustawrid ibn Shaddad dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya, tidaklah dunia, fil akhirati, kalau dibanding dengan akhirat, illa, kecuali, mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, seperti jika seseorang meletakkan jemarinya di lautan lepas, fal yandur bima yarji, kemudian dia melihat seberapa persen air yang dibawa oleh jemarinya dibanding dengan lautan lepas itu sendiri.
Inilah yang menjadikan kita selama itu merenung. Sebesar-besarnya dunia, sebanyak-banyaknya dunia, ternyata kalaupun dibanding dengan urusan akhirat, seperti seandainya seseorang itu mencelupkan jemarinya ke lautan lepas kemudian ditarik, ada bebasahan yang ada di jemari dibanding dengan lautan lepas. Lautan lepas adalah akhirat dan bebasahan yang ada di jemari itu adalah dunia. Dan begitu juga semua kenikmatan yang ada di dunia, kalau dibanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat, tidak ada apa-apanya. Bahkan sepanjang-panjangnya seorang hidup di dunia, tetap dibanding kehidupannya nanti di akhirat seperti jemari yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat. Karena hidup di akhirat nanti adalah hidup yang tidak berbatas selamanya. Dan kenikmatan di akhirat adalah tidak bisa digambarkan. Malainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah mata ini melihat keindahan yang ada di surga nanti, dan juga tidak pernah kita mendengar kayak apa sih. Orang tidak bisa menyifati surga, keindahan yang luar biasa. Perlu kita bangun keyakinan ini, perlu kita banyak merenung. Dan memang betul kita mendengar cerita kaya Qarun sendiri sudah meninggalkan dunia itu berapa ratus tahun yang lalu, dan kita juga mendengar kisah orang-orang kaya yang ada di kiri kanan kita yang sekarang sudah dikubur. Mungkin kita mendengar cerita orang kaya pada zaman-zaman terdahulu dan sudah tidak ada lagi di dunia. Bahkan mungkin sudah diwaris atau direbut oleh orang lain hartanya. Dan begitu seterusnya. Dan kita pun saat ini memang hidup di atas bumi ini. Akan tapi lihat, beberapa ratus tahun yang lalu kita sekedar cerita. Kekayaan yang kita kumpulkan pun tidak ada. Rumah megah, mobil mewah pun sudah tidak dinisbatkan kepada kita lagi. Dan semuanya seperti itu. Dan ternyata sangat kecil, sangat sebentar sekali hidup kita itu. Kita seperti orang numpang lewat kalau orang paham. Tiba-tiba itu sudah dikubur kita. Rencana si panjang, seolah-olah tidak mati. Itu kan rencana kita. Akan tapi hakikatnya itu sebentar, lihat. Tiba-tiba kita sudah dikenang oleh cucu kita. Oh, mbahku. Sudah dikubur, ini mbah kita. Dulu tahun 2000 berapa itu hidup, Masya Allah. Dia kaya raya. Tapi sekarang, kubur, mati mbah kita. Semua dari kita seperti itu. Nah inilah kalau kita itu hanya membanggakan dunia, berakhir. Hanya sekedar cerita. Tapi yang kita banggakan akhir, jika yang kita banggakan adalah akhirat, abadi yang menyanjung adalah Allah nanti di akhirat. Bahkan Nabi pun menyanjung. Nabi SAW menyanjung kita nanti di akhirat. Ini. Jadi Nabi selalu mengajak merenung, seenak-enaknya, sampai kemarin dikatakan bahwasanya kalau kita menemukan orang yang paling kaya di dunia, paling nikmat di dunia, paling mendapatkan karunia di dunia, kemudian dicelup di neraka sebentar nyes begitu, apakah masih bisa kebayang enaknya dunia? Sudah enggak ada bangnya. Hilang dengan gara-gara siksa yang sebentar tadi. Begitu juga jika ada orang di dunia ini sengsara, sakit, waduh, segala macam penyakit ada di dalamnya. Setiap kali keluar rumah sakit, waduh, ada dipotong sininya, dirobek situ, dibor sini, wah, sakit terus. Akan tapi waktu nanti di akhirat, lewat surga maklap begitu tak suruh ingat, masih ada tidak rasa sakit yang dahulu? Hilang, hanya gara-gara kena tiupan surga saja sudah hilang. Begitu indahnya nanti di surga. Itulah yang dikatakan malainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Baik, ini Nabi itu mengajak berenung. Seperti itulah, dan kita harus tahu berapa tahun kita akan di dunia ini, dengan kekayaan kita pun, dengan kemegahan kita, dengan jabatan kita, itu semua adalah sebentar dan akan berlalu. Termasuk makom ilmu yang katanya kiai besar dengan jamaahnya, itu juga sementara, sesaat saja. Kalau tidak tulus, ya akan sia-sia, hanya digemari orang di dunia, disenangi orang di dunia, dan di akhirat pun juga tidak ada. Sebab ini bukan tujuan, akan tapi tujuannya adalah setiap orang yang belajar dengan seseorang itu adalah semoga menjadi tabungan nanti di akhirat, kan begitu. Harus begitu yang ada di hatinya siapapun yang mengajari orang, bukan hanya urusan besar-besaran jamaah atau gede-gedean pondok pesantren. Pondok pesantren akan hancur bersama gempa. Bersama hancurnya bumi ini pun akan hancur. Akan tapi nilai dan makna daripada pembangunan pondok pesantren itulah yang akan dibawa di akhirat nanti. Ayo kita semuanya cerdas dengan ini semuanya. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah punya kebiasaan yang indah, berjalan dengan sahabatnya
sambil berbincang. Fi harratin bil Madinati, di tempat di Madinah itu ada tempat yang itu adalah dari bebatuan, di dekat Uhud sana itu ada tanahnya, tanah batu yang hitam begitu. Fastaqbalana Uhudun, gunung Uhud menghadap kita. Kata Sayyidina Abi Dzar, aku berjalan dengan Nabi Muhammad yang waktu itu kami hadap-hadapan dengan gunung Uhud. Faqala, tiba-tiba Nabi bersabda, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, kau lihat gunung tuh? Ngajak merenung lah, guru yang hebat. Guru yang hebat tuh ngajak merenung, membicarakan tentang sesuatu yang bermanfaat, bukan ngelantur ngomong. Tadi malam menang mana? Golnya berapa? Aduh, anu terlambat ngasih pengajian. Tanya gol berapa gol? Tanya yang baik, yang mulia. Qultu labbaik ya Rasulullah. Iya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah manggil Abu Dzar, ya Abu Dzar. Apa-apa, sudah kelewat, nanti balik lagi. Kelewat hadisnya, kelewatan hadisnya satu hadis. Tidak apa-apa, sudah terlanjur dibaca kepalanya, nanti mundur lagi satu. Ya Abu Dzar, qultu labbaika ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Baik. Baik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Faqala, Nabi mengajak berendung. Nabi bersabda, ma yasurni, tidak akan menjadikan aku gembira, riang, wahai Abu Dzar, anna indi mithlu, anna indi, jika Allah memberikan kepadaku mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Mithla Uhudin, seperti gunung Uhud. Anna indi mithla Uhudin, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti gunung Uhud. Hadza, ini dhahaban, emas. Tamdi alayya, nginep bersamaku, thalathata ayyamin, 3 hari. Wa indi minhu dinarun, kemudian aku masih menyimpan 1 dinar. Illa syai'un, kecuali satu hal atau sekelumit atau secuil daripada harta tersebut, arsuduhu, yang aku persiapkan, lidainin, untuk membayar utangku. Nah ini, Nabi mengajak merenung. Abu Dzar, kalau seandainya Allah memberikan kekayaan kepada aku, nah ini, karena yang dilihat adalah gunung. Mungkin zaman sekarang kalau ngelihat adalah ada satu bangunan megah. Jadi pembicaraan pun adalah bukan nanti, wah nanti kita buat seperti itu ya, bukan gitu lah. Kalau seandainya aku diberi oleh Allah seperti itu, ada gedung mega, ada perusahaan, ada kekayaan, aku tidak ingin bahwasanya itu semua akan menginap padaku selama 3 hari. Akan aku bagi-bagi dan tidak akan aku sisakan kecuali sesuatu untuk aku bayar utang. Dan Nabi pernah punya utang. Sampai Nabi waktu wafat, dalam riwayat, ternyata perisai untuk perangnya Nabi adalah digadekan di tempatnya orang Yahudi. Itu satu riwayat. Akan tapi benar, di saat menghutang piutang bukan sesuatu yang aib. Justru disitulah tanda keakraban seorang hamba dengan hamba untuk tolong menolong. Syaratnya tidak ada riba di dalamnya. Wajar pinjam meminjam itu. Apakah pinjam uang, pinjam beras, pinjam lompi, yang habis wajar. Dan itulah keakraban. Akan tapi Nabi mengingatkan di sini, kalau urusan dengan manusia Nabi perhatian. Jangan sampai kita ini terlena, tertipu. Ini sebenarnya isyarat yang luar biasa besar. Ada sebagian orang itu di saat senang bersedekah lupa utangnya. Sampai Nabi mengingatkan, akan aku bagi-bagikan itu harta rezeki nomplok. Gunung Uhud jadi emas. Apa misalnya aku mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, aku tidak ingin itu semua akan menginap di dalam rumahku. Kecuali akan aku bagi-bagi, kecuali untuk membayar utang. Aku ambil untuk potong utangku. Illa an aqula fi ibadillahi hakadha wa hakadha, an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi. Kecuali akan aku lakukan dengan ini semuanya untuk hamba-hamba Allah begini. Maksudnya dibagi-bagi oleh Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma sara faqala", kemudian terus berjalan Nabi Muhammad dan berkata, "Innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamati." Ketahuilah, orang yang paling banyak kekayaannya di dunia itu orang yang paling melarat nanti di akhirat. Tuh.
Illa, tapi ada perkecualiannya. Orang yang kaya di dunia itu adalah aqalluna, yang paling sedikit nanti di akhirat, yang paling melarat di akhirat. Dengar wahai Abu Dzar, makanya kenapa aku melakukan begitu? Karena aku tidak ingin menjadi orang melarat di akhirat. Orang yang paling kaya di dunia, dialah yang paling melarat di akhirat. Illa, kecuali man qala bil mali, orang yang berbuat dengan hartanya hakadha wa hakadha. Oh, ternyata bisa saja. Bisa menjadi orang yang paling kaya juga. Jadi enak itu, kaya di dunia, kaya di akhirat. Seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin, Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendapatkan peringatan dari Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, kau adalah orang yang paling lambat menuju surga. Semuanya berlari kenceng, kau tertatih-tatih. Kaget, kenapa ya Rasulullah? Aligina ya hada, apakah karena kekayaanmu ini? Iya, karena kekayaanmu menjadikan kau tertatih-tatih. Kemudian minta petunjuk, lalu bagaimana agar aku bisa lari kenceng ya Rasulullah? Gunakan hartamu untuk lari kenceng. Kemudian dia menjadi seorang yang paling dermawan, paling kaya, dan tidak akan berkurang sedikit pun dari hartanya, karena kekayaan itu jatah. Dan kita menemukan hamba-hamba yang seperti itu. Kalau lihat dari apa yang diberikan, jauh lebih banyak daripada apa yang dikumpulkan. Ternyata diam-diam tidak dia sadari, ia sudah punya tabungan di akhirat lebih banyak daripada yang disimpan. Seandainya dia bisa berbuat baik sudah mungkin bermiliar-miliar, tetapi yang disimpannya pun paling sama atau mungkin di bawahnya. Nah, ini unik, dan itulah kemuliaan. Kalau misalnya Anda punya duit 100 juta, ternyata Anda sambil membantu, menyumbang. Mungkin kalau Anda hitung sumbangan Anda sudah lebih dari 100 juta dan uang Anda masih tetap 100 juta. Tidak akan kurang sedikit pun. Dan itulah barokah. Dan itu memang seperti itu Allah atur, tidak akan mengurangi sedikit pun. Nah ini, qala bil mali hakadha wa hakadha. Dan semua orang kaya itu akan melarat nanti di akhirat kecuali dia bisa berbuat dengan hartanya. Qala bil mali itu maksudnya berbuat dengan hartanya. Hakadha, bagi-bagi untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk kemuliaan, untuk umat, untuk hamba-hamba Allah. An yaminihi wa an shimalihi, bagi sana, bagi sini, bagi sana, depan belakang. Wa qalilum mahum, cuman sayang, yang seperti itu adalah sedikit. Yang seperti itu adalah sedikit. Sadarlah engkau, ini perkataan Nabi itu. Yang seperti itu hanya sedikit. Yang seperti itu sedikit. Banyak orang hartanya melimpah ruah, Masya Allah, luar biasa, kaya raya dan sebagainya. Ternyata bikin satu musola kecil saja mungkin sampai, kalau kayak membangun apa itu, padahal yang disakunya adalah miliaran, mungkin putrin. Tapi sebaliknya ada hamba Allah kalau sudah kebuka hatinya, membuat suatu program yang sangat besar tidak terasa, bahkan kenikmatannya dibuat oleh Allah di situ. Jadi memang hatinya sudah dibawa oleh Allah menuju hati surga, hati akhirat, sehingga hiburannya adalah di saat ia bisa berbuat baik untuk kejayaan umat Nabi Muhammad SAW. Bersemangat, bahkan mungkin orang tersebut lebih bersemangat di saat berbuat kebaikan untuk akhirat daripada di saat ia mencari dunia. Karena dunia sudah ada di tangannya, sudah dijatah oleh Allah SWT. Maka tidak mustahil ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah ruah, akan tapi ternyata pikiran dan gerak-geriknya adalah untuk kejayaan, untuk agama, untuk umat Nabi Muhammad, untuk akhirat. Dan semoga Allah menggolongkan kita seperti itu. Sehingga ada mungkin orang yang giat bekerja bukan aib dan bukan salah, akan tapi ternyata di saat berbicara tentang perjuangan dan dakwah lebih giat daripada itu semuanya. Dan itulah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Nabi sangat memperhatikan keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Istri dipergauli dengan baik. Infak untuk sedekah. Memperhatikan ke anak, kerabat dan saudara, kerabat, keluarga. Keluarga itu nomor satu. Jangan sampai ada orang baik di luar tapi tidak baik di dalam. Baik di luar tapi tidak baik di dalam. Ini juga problem. Sehingga Nabi di saat berbicara tentang berbuat dari luar itu bukan melupakan yang ada di dalam. Di saat berbuat baik luar maka tidak melupakan kebaikan yang ada di dalam. Artinya keluarga itu harus nomor satu.
Kami selalu ingatkan bahwa para pejuang-pejuang yang bersama kami ataupun yang berjuang dimanapun, ingat keluargamu adalah nomor satu. Sebabnya Allah yang meringatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jika kau berjuang di luar sana karena engkau ingin menjaga orang dari api neraka, tapi yang paling pertama dan paling utama yang harus kau jaga adalah keluargamu dari api neraka. Sehingga ini gunanya, jadikan bahwasanya keluarga adalah harus nomor satu yang kita perhatikan. Akan tapi sekaligus yuk kita jadikan keluarga kita adalah orang satu di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keluargamu harus kau jadikan orang nomor satu di dalam berjuang. Jadi perhatikan keluargamu nomor satu untuk keselamatan mereka di akhirat nanti. Akan tapi sekaligus kita jadikan keluarga kita adalah orang nomor satu di dalam berjuang. Sehingga kita suarakan jiwa-jiwa dakwah, seruan-seruan dakwah itu di telinga anak kita yang kecil, di telinga anak-anak kita yang sudah dewasa, di telinga anak-anak kita sudah mulai berkiprah. Tidak cukup nak bagaimana pabrikmu, perusahaanmu, tokomu, tidak. Akan tapi apa yang sudah kau lakukan nak? Berjuangmu di mana nak? Kebaikan apa yang sudah kau lakukan nak? Ini terus diingatkan. Apa? Sebab apa? Keluarga adalah nomor satu, akan tapi sekaligus keluarga harus kita jadikan orang nomor satu dalam berjuang. Ini perlu orang tua biasakan seperti ini. Dan ini syarat Abi Dzar pun ternyata mendengar Nabi, ini termasuk orang dekat dengan Nabi, diajak bicara yang mulia. Lihat, kalau seandainya, maksudnya gambarkan, lalu bagaimana dengan engkau Abu Dzar? Kalau aku diberi kekayaan, aku akan berbuat seperti itu. Maka engkau pun demikian, hai Abu Dzar. Jika Allah memberikan kepadamu, bukan Abu Dzar saja sebetulnya yang Nabi ngomong untuk kita. Maka hei umatku semuanya itu. Kalau Allah memberikan kekayaan kepadamu, jangan lupa kepentinganmu di akhirat itulah nomor satu. Sampai kemudian, kemudian Rasulullah berkata, makanak, kau tetap di tempatmu. La tabrah hatta atiyaka, sampai aku datang. Nabi mau meninggalkan sebentar. Kau duduk di sini ya, Abu Dzar. Aku akan pergi sebentar. Tsumma intalaqa fi sawadil laili hatta tawara. Lalu Nabi menembus kegelapan malam, menjauh dari Sayyidina Abi Dzar hingga tidak terlihat tawara, tertutup kegelapan malam. Wa sami'tu sautan qad irtafa. Aku mendengar suara gaduh. Ada suara. Fatakhawwaftu, aku takut. Ayakuna ahadun arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada orang yang jahil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Nabi. Fa aradtu an atiyahu. Aku ingin datang ke Nabi, tak ingin nolong Nabi. Ada apa Nabi, kok ada suara gaduh? Nabi masuk ke kegelapan malam, tiba-tiba terdengar suara gaduh di situ. Aku ingin mendekat. Fa dzakartu qaulahu, tapi aku ingat pesan Nabi, la tabrah hatta atiyaka. Tetap kau di sini sampai aku datang. Jadi mula-mula dengar suara gaduh itu pengen datang, pengen nolong Nabi, tanda kecintaan. Tapi ingat pesan Nabi juga, kamu jangan kemana-mana ya, kau di sini. Falam abrah hatta atani, maka aku tetap di situ sampai Nabi Muhammad datang kepadaku. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, laqad sami'tu sautan, aku telah mendengar satu suara. Takhawwaftu minhu, aku menjadi takut dengan suara tersebut. Takut terjadi apa-apa padamu. Fadzakartu lahu, kemudian aku ceritakan rasa takutku tersebut. Faqala wa hal sami'tahu, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, apakah kau dengar suara tadi? Qala qultu, aku mendengar. Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, iya betul. Nabi Muhammad menjawab, ya ja'a dzaka Jibril, itulah Jibril, atani, datang kepadaku. Jadi waktu itu Nabi malaikat Jibril banyak datang, sehingga terdengar suara gaduh. Bahkan sampai kata Sayyidina Abi Dzar dalam riwayat lain, seperti gunung itu runtuh. Jadi suaranya gunung itu runtuh, takut menjatuhi Nabi. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ini apa hubungannya dengan yang pertama kali? Faqala man mata min ummatika. Barang siapa yang meninggal dari umatmu, la yusyriku billahi, tidak menyekutukan Allah, syai'an, sesuatu, asalkan imannya terjaga, tidak menyekutukan Allah, nanti pada akhirnya pun dakhalal jannata, akan masuk surga. Qultu, kemudian aku bertanya, wa in zana wa in sarik, biarpun masa lalunya pernah berzina ya Rasulullah dan pernah mencuri ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, wa in zana wa in sarik, biarpun dahulu pernah terjerumus dalam perzinaan dan pencurian.
Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini lafaz dari Imam Bukhari. Apa penjelasan para ulama? Lihat. Ketahuilah bahwa ini adalah himbauan yang luar biasa bagi para pendosa-pendosa. Para pendosa yang orang berbuat salah, ketahuilah, bergegaslah untuk kembali kepada Allah, jangan menunda tobat. Karena apa? Selagi engkau tidak menyekutukan Allah, ada harapan engkau untuk masuk surga. Tinggal cepat lambatnya itu tergantung bagaimana kesadaran seorang hamba di saat melakukan dosa. Agar segera memohon kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, dan ketahuilah sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba yang beriman, kalau dia memohon ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nggak ada kata maaf di situ. Nggak akan diterima oleh Allah karena kuncinya adalah iman. Artinya apa? Engkau punya kunci keimanan. Tidak menyekutukan Allah itu kunci. Sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia punya kunci keimanan, maka ketahuilah mudah engkau untuk selamat. Istighfarmu, mohon ampunmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hubungannya adalah dengan kekayaan dan sebagainya, sangat ada hubungannya. Banyak di antara hamba yang di saat oleh Allah diberi sesuatu yang melimpah ruah, dia terjumus. Mungkin di saat menjadi orang kaya, dia dengan cara yang curang, tidak baik, mencuri. Atau di saat oleh Allah diberi kekayaan lalu berzina dan seterusnya. Atau diberi kemudahan oleh Allah lalu melakukan keharaman. Ketahuilah, asalkan di dalam hatimu ada keimanan, cepat kau kembali. Engkau masih menjadi ahli iman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kata putus asa. Ini juga mengingatkan bahasanya hidupmu nanti di akhirat sana. Engkau jadi pendosa hari ini, akan tapi ketahuilah Allah Maha Pengampun. Dan ketahuilah pengampunan Allah akan diberikan kepada hambanya selagi orang itu membutuhkan dan minta kepada Allah pengampunan. Ya, saat inilah waktunya. Maka biarpun seseorang itu pernah berzina, maka jangan sampai dijadikan orang tersebut putus asa. Beri kabar gembira kepada pezina, wahai pezina, dimanapun kau berada, engkau bisa masuk surga asalkan kau segera kembali kepada Allah. Dan kalau sudah Allah mengampuni dosamu, engkau seperti tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Tapi jika engkau menunda-nunda, yang dikhawatirkan adalah seperti engkau tidak punya iman. Sebab begini, yang namanya kemaksiatan itu terus berkembang sehingga menutupi hati, sampai disabdakan oleh Nabi, tu'radul fitnatu alal qulubi kal haziri udan, yang namanya kemaksiatan itu akan masuk ke hati seperti pintalan tikar, jadi satu demi satu sampai menutup hati. Kalau sudah hati tertutup, bisa menerima kebenaran, bisa saja tanpa disadari dia keluar dari iman. Maka yang maksiat kalau tidak segera berhenti dan minta ampun kepada Allah, sehingga dia lebih bangga dengan kemaksiatan, keras hatinya, mati su'ul khotimah, gak ada surga baginya. Yang mencuri segera berhenti, ketahuilah itu adalah haknya manusia. Berat urusan dengan orang. Sebab nanti mengajak berpikir tentang akhirat ini. Tapi Nabi pun juga memberikan kabar gembira bagi pendosa-pendosa, asalkan kau adalah ahli iman umat Nabi Muhammad, ketahuilah ada harapan engkau untuk selamat. Istighfarmu akan diterima, sedekahmu akan diterima. Akan tapi ketahuilah, biarpun engkau punya gunung emas, kemudian engkau sedekahkan kepada orang banyak dan orang fakir tertolong, kemudian bisa membangun bermacam-macam kebaikan, akan tapi jika kau tidak punya iman, tidak akan berguna bagimu nanti di akhirat. Nah, ini kuncinya. Karena tidak punya keimanan. Biarpun kita bersedekah limpah ruah, wah sedekahnya banyak, tapi makanya perlu menjaga keimanan itu. Menjaga keimanan itu bukan sekedar orang menjauhi daripada menyembah berhala, bukan, akan tapi dengan dosa-dosa yang dilakukan hendaknya ia sadar kalau dosa itu menjadikan seseorang bisa saja menjadi su'ul khotimah. Su'ul khotimah, sombong dengan dosa. Sehingga hendaknya kita pun selalu memohon kepada Allah karena dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan mungkin kita sering melakukan satu kesalahan dan dosa, dan kita tahu saat itu kalau itu salah dan dosa. Sering sekali. Ngerti itu dosa haram, tapi kita masih melakukannya. Kekerasan hati kita. Dan itulah hati yang mulai tertutup.
Hati mulai tertutup, lihat dengan dosanya pun tidak pernah dia berhenti. Sampai di sini gambaran satu fa in zana wa in sarik itu maksudnya apa? Dosa kepada Allah itu zina, sarik dosa kepada manusia. Ini gambaran, bukan zatnya zina, bukan zatnya curian. Artinya apa? Siapapun yang punya dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia nanti akan masuk surga pada akhirnya jika betul-betul dia bisa menjaga keimanan. Dan untuk menjaga keimanan itu adalah dengan cara bertobat secepatnya. Jangan meremehkan loh. Apa arti orang mati su'ul khotimah itu? Orang yang biasa dengan dosa dan tidak segera minta maaf, lalu su'ul khotimah, mati di pungkasan akhir, kelihatannya ahli iman, dikubur di kuburnya orang Islam. Dan mungkin dikerumuni dan diziarahi oleh ribuan manusia, akan tapi ternyata waktu mati su'ul khotimah, tidak punya iman di neraka, imannya tidak ada. Karena kuncinya di situ. Dan kita tidak tahu itu, maka jangan meremehkan yang namanya dosa. Dan memang untuk menilai orang su'ul khotimah bukan tugas kita. Kita tidak diperkenankan mengatakan si fulan su'ul khotimah. Memang kamu tahu waktu malaikat datang terus ngomong apa orang itu waktu dicabut? Kita nggak tahu. Maka jangan sekali-kali menilai siapapun dari bangsa manusia itu mati su'ul khotimah. Bahkan mungkin seorang berzina, kemudian keluar naik motor, mati ditabrak mobil, belum tentu dia berdosa, belum tentu dia adalah su'ul khotimah. Bisa saja setelah berzina dia menangis ingin tobat, mau pergi ke masjid, tahu tabrak mobil. Sebab ini bukan urusan kita nilai orang. Sekarang kita ini loh. Bisa saja seorang baru pengajian, nah semoga ini adalah ahli surga semuanya. Bisa saja seorang baru melakukan kebaikan, ternyata terlintas di benaknya urusan kemaksiatan, lalu dia berjalan menuju kemaksiatan. Disitulah dia mati dalam keadaan hina. Ini hati-hati, jangan meremehkan urusan dosa. Ada orang mensalah paham dengan hadis ini, sudahlah jaminan surga biarpun berzina, tidak ada masalah zina. Loh. Bagaimana ada masalah sudah beriwayat lain hukuman bagaimana? Sarik. Nyuri itu mengambil haknya manusia, paling susah kita minta ampun kepada manusia, mencuri, keras hati. Yang dikhawatirkan pungkasan, maka dihubungkan dengan tidak menyekutukan Allah. Artinya apa? Masih mengakui Tuhannya adalah Allah. Dan keyakinan itu adalah benar-benar harus ada di hati. Kemudian dibarengi dengan permohonan ampun, maka orang tersebut akan terbebas dari api neraka. Akan masuk surga. Wa in zana wa in sarik, biarpun dia punya dosa kepada Allah dan biarpun dia punya dosa kepada sama manusia, akan tapi segera bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diajarkan Nabi untuk biasa berenung, membicarakan tentang akhirat. Sebab kalau bicara tentang akhirat itu, karena kita di dunia ya macam-macam. Sesaat kita bicara bersama orang kaya, sesaat kita bicara dengan orang fakir, sesaat kita bicara orang taat, sesaat kita bicara dengan orang ahli maksiat. Dan lengkap Nabi Muhammad memberikan kabar gembira, yang ahli maksiat bisa masuk surga, yang orang kaya bisa masuk surga. Ini kan biasanya orang yang tempatnya di neraka kan ini. Orang kaya masuk neraka karena dengan kekayaannya mudah berbuat jahat kan gitu. Orang kaya neraka, zina neraka, pencuri neraka. Ternyata Nabi menyebutkan kisah orang-orang kaya di sini. Orang kaya yang selamat, yang qala bimalihi hakadha wa hakadha, ternyata menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dan yang ahli maksiat pun ternyata segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan hati kecil kita semuanya. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Dan sampai kapan kita harus seperti itu? Apakah kita sudah tahu bahwasanya ajal kita masih lama? Kita tidak tahu, bisa saja malaikat sudah nunggu kita di depan pintu. Kita tidak tahu, mungkin kain kafan kita sudah digenting. Semoga Allah manjangkan umur kita. Akan tadi main-main masalah urusan dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada sama manusia. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mundur sekali. Satu hadis belakangnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi, lewat di tengah pasar, wan nasu kanafatai, dan orang ada di kiri. Jadi Nabi lewat biasa di pasar, ada orang ramai di kiri kanannya. Famarra bijiddin asakka mayyitin, kemudian melewati dengan anak kambing kecil yang sudah mati. Sudah anak kambing kecil mati, asak itu cacat telinganya, kecil telinganya. Fatanawalahu, maka diambillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi udhuni, kemudian Nabi memegang telinganya. Sudah binatang kambing kecil, kupingnya kecil,
Sini betul-betul sudah dari badannya sudah kuntet, cacat. Sudah begitu kupingnya cacat lagi. Ini. Kemudian kemudian Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham? Siapa yang menginginkan, siapa yang mau senang dengan sesuatu yang seperti ini, yang bisa menggantinya dengan 1 dirham? Maksudnya siapa yang bisa menilai dengan ini loh? Sudah bangkai, kuping jelek. Kalau kuping kambing, kepala kambing kupingnya enak, masih kriuk-kriuk enak. Cik, bangkai lagi. Ma nuhibbu annahu lana syai'. Ya, kamu ada yang senang ya Rasul. Sudah kurus, kuntet, mati lagi, kupingnya kecil, kambing. Wa may yasna'u bihi, untuk apa ya Rasulullah dengan kuping itu? Qala atuhibbuna anna lahu lakum? Apakah kamu mau kalau seandainya ini diberikan, kalau ini jadi milikmu? Ya Rasulullah jawab, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Hidupnya saja enggak senang kita. Sudah kambingnya kuntet, kupingnya begitu, hidupnya saja sudah aib, jual orang berkata, kok cacat begini dan sebagainya. Innahu asak. Dia adalah mati yang sudah menjadi cacat telinganya tadi. Fa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana? Dia cacat. Hidupnya saja aib, enggak pantas, enggak senang orang lihat itu. Mengenyakitan dan sebagainya. Apalagi dalam keadaan mati. Faqala, Nabi Muhammad mengingat, wallahi demi Allah, la dunya, ketahuilah dunia ini ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Yang namanya dunia itu, dunia itu di hadapan Allah itu ternyata lebih ringan, lebih rendah daripada itu di hadapan Allah untuk kalian. Jadi kalau dibuat permisalan oleh Nabi SAW untuk merenung lagi-lagi ngajak Rasulullah SAW ngajak kita merenung. Ketahuilah, yang namanya dunia seisinya itu, sebesar apapun kekayaan yang kau dapat itu dibanding akhirat, di hadapan Allah tidak ada nilainya untuk kamu. Dan memang bukan bagianmu itu. Artinya, sebesar apapun dari dunia yang engkau dapatkan itu, di hadapan Allah tidak ada nilainya dibanding kuping kambing yang cacat itu. Artinya begitulah, artinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dunia yang kau kumpulkan itu. Nah, kecuali nanti jika kau gunakan untuk kebaikan, bukan jadi dunia lagi. Jadi dunia itu tidak ada gunanya. Sak panjang-panjang pun akan berakhir, sak megah-megah pun akan hancur. Lihat, bangunan megah yang dibangun berapa ratus tahun yang lalu, yang dibanggakan saat itu, di kerajaan mana, keraton mana, istana mana, berakhir semuanya. Bahkan yang bangun pun sudah berakhir duluan sebelum yang dibangun, dan seterusnya. Dan itu dunia. Ini berpikir semuanya, tadi sudah kita gambarkan, kekayaannya kita bangun pun mungkin setelah rumah jadi hanya kita menempati 3 tahun, kemudian kita juga mati, diganti oleh anak-anak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nabi mengajak berpikir bahwasanya begitulah dunia itu. Qauluhu kana fataihi ay anjanibaihi, maksudnya di kiri kanannya tadi, masalah orang-orang yang dari pasar. Asak asghirul udhun, yang kecil telinganya. Baik. Itu Nabi SAW mengajak kita merenung tentang dunia, dan memang betul. Sebab dunia itu dari pendidikan yang pertama, memang tidak harus kita meninggalkan dunia, karena kita di dunia. Kita selalu menyeruhai orang yang bakat kaya, jadilah orang paling kaya. Karena bakatmu kaya, jadilah orang paling kaya. Tapi kayamu untuk apa itu? Sehingga hakikat orang berhasil itu bukan di saat dia pandai mengumpulkan duit, akan tapi seberapa banyak yang kau lakukan untuk umat Nabi Muhammad. Jangan hanya sekedar bercerita, alhamdulillah saya baru mendirikan perusahaan ini, saya baru beli gedung ini, saya baru ini, tabungan saya sampai berapa triliun, tapi saya termasuk orang yang paling pelit. Ya, bukan begitu. Akan tapi hakikat keberhasilanmu adalah seberapa banyak yang engkau lakukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat keberhasilan, bukan yang engkau kumpulkan, akan tapi apa yang engkau berikan. Apa yang engkau berikan, dan harus sadar makna ini. Dan semoga Allah menjadikan kita orang seperti ini. Sebab memang unik, kadang saya itu enggak, memang begitulah kemuliaan. Kadang-kadang kalau mendengar cerita pada zaman sahabat Nabi, ada Sayyidina Utsman bin Affan memberikan hartanya
sebanyak-banyaknya. Sayyidina Abu Bakar semuanya, yang lain membagikan separuhnya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil, sebab di zaman-zaman sekarang pun ada orang berbuat baik itu begitu mudahnya. Berbuat baik begitu mudahnya. Padahal dari yang diberikan itu bisa saja dia membuat supermarket yang saat ini lagi ramai-ramainya, bisa membuat bisnis ini. Ada orang bantu sampai ratusan juta, mungkin miliaran dan sebagainya. Ini kan sebetulnya tidak masuk akal bagi orang yang cinta dunia. Membingungkan bagaimana orang berikan uang untuk lembaga pendidikan, pondok misalnya, sampai jumlah sebanyak itu. Dan mereka tidak menikmati di dunia ini, tidak pernah tidur di sini. Ya, coba Bapak Ibu kalau cermati ini, mulai dari stasiun radio yang dimiliki oleh pesantren, kemudian dari bangunan sampai sana itu, ini berapa miliar kan begitu ya. Nah itu banyak di antara mereka memberikan banyak. Ini adalah Allah bimbing. Dan memang Anda semuanya tidak tahu siapa orangnya, dan saya itu pun juga banyak tidak tahu. Cuman kami hanya berpikir, sebab banyak membantu di sini kami juga tidak tahu. Kami hanya berpikir bahasanya, itu loh kalau sudah orang diambil oleh Allah. Sebab 500 juta itu kalau buat toko sudah gede kan. Kalau orang hanya pikirannya bisnis, 500 juta saya berikan ke pondok, lah buat toko aja enak. Nah, ini dunia lagi yang dibangun. Tapi kalau sudah Allah memilih seorang hamba untuk mulia, begitulah caranya dan begitu mudahnya. Dan sekarang ayo kita tengok diri kita sendiri. Siapakah Anda? Siapakah Anda? Jangan berkata Anda adalah orang fakir. Jangan berkata Anda adalah orang kaya. Fakir dan kaya tidak ada gunanya kecuali kita arahkan kepada kemuliaan. Yang fakir, bagaimana dengan kefakiran kita? Sabar, tabah, pantang dengan yang haram, menjauhi daripada mengambil haknya orang lain. Fakir ahli surga. Dan selama-lamanya fakir 60 tahun, 70 tahun. Dan alhamdulillah kefakiran hari ini tidak terlalu parah-parah, tidak seperti dulu. Kalau dulu orang fakir sampai makan ketebok katanya. Sampai Masya Allah, makan itu susah benar. Lompong itu masih macam-macam makanan, itu fakir dulu. Dan fakir zaman sekarang itu sebenarnya fakir-fakiran. Akan tapi yang menjadikan fakir karena tuntutan kita yang bermacam-macam, harus beli ini, harus beli itu, sehingga susah terus hidupnya. Padahal sebelumnya sudah sangat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman gara-gara HP harus ganti, motor harus ganti, macam-macam, ikuti gaya hidupnya orang. Dan sebenarnya di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar saya lewati sebentar, nanti akan mundur. Ada satu hadis ini. Wa anhu. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li mithlu Uhudin dhahaban", kalau seandainya aku diberi oleh Allah segunung Uhud emas, "Lasarani alla tamur alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arsyituhu lidaynin." Muttafaqun alaihi. Kalau seandainya Allah memberikan kepadaku satu gunung emas, aku tidak ingin kekayaan itu tinggal bersamaku lebih dari 3 hari, kecuali hanya sesuatu ursituhu lidainin, yang aku persiapkan untuk bayar utang. Ini sama seperti kemarin keterangannya. Ini hadis berikutnya. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, ungduru, ini loh pendidikan ini, ungduru ila man huwa asfala minkum, urusan dunia, kekayaan, awas, jangan melihat orang yang lebih kaya darimu, pandanglah orang yang lebih rendah darimu. Baik, dunia motivasi Islam itu seperti itu, jangan diajak melongo, aku bisa seperti itulah. Ini kan dunia motivasi yang ngajari hubbud dunia itu. Akan tapi Rasulullah disuruh melihat orang yang di bawahmu. Jika engkau punya sepeda motor, lihatlah orang yang pakai sepeda engkol, agar bisa bersyukur, agar bisa bersyukur. Adapun bagaimana jika saya melihat miliknya orang lain, pandanglah dengan cara yang beda, bukan pandang dengan ketamaan. Sehingga mungkin kita melihat gedungnya seseorang, tapi Nabi sudah ngajari, kalau kau melihat kekayaannya orang bagaimana, katakan, seadanya aku punya seperti itu, akan aku gunakan untuk kebaikan. Loh, itu cara pandang juga sudah diajar oleh Nabi tadi. Kita bukan tidak boleh melihat orang kaya, melihat, oh Masya Allah kaya. Bahkan nanti ada namanya ghibtah, ngelihat orang kaya yang jago dermawan, jago derma, memberikan kebaikan, lalu kita ingin seperti orang itu, biarpun sepanjang hidup kita miskin, ternyata kita sudah mendapatkan pahala seperti orang tersebut. Jadi kalau kita memandang kekayaan, diajarkan Nabi, kalau kau melihat kekayaan megah, oh ada orang begini-begini, ya Allah,
Ingat di dalam hati terus, seandainya aku diberi kekayaan seperti itu, aku akan pastikan bahwasanya banyak dari hartaku akan aku gunakan untuk kebaikan. Dididik hati itu. Jangan sampai yang diinginkan adalah kemegahannya, kemewahannya. Sehingga di saat menjadi orang kaya pun kaya kikir dan pelit, musibah. Jadi dididik oleh Nabi. Engkau melihat kekayaan boleh, tapi cara pandangnya apa? Aku ingin berbuat baik dengan kekayaan tersebut. Tapi sisi lain, lihat pendidikan Nabi. Biasakan engkau melihat orang yang ada di bawahmu urusan dunia. Agar apa? Engkau mudah bersyukur. Tapi Nabi ngajak ngelihat gunung Uhud kalau dijadikan emas seperti apa. Ngelihat gedung Mekah. Tapi sekarang Nabi juga ngajarkan, akan tapi lihatlah orang yang di bawahmu urusan ekonomi, agar engkau mudah bersyukur. Wala tangdur ila man fawqakum, jangan kau melihat orang yang lebih darimu. Engkau akan berkata, oh enak bener ya. Aduh, saya setiap hari kena hujan, dan akhirnya mengeluh tak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluh itu sendiri mengurangi nikmat karena tidak bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, nikmat Allah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wa ajdar. Maka ketahuilah, dengan kita memandang orang yang di bawah kita dari segi dunia, itu akan lebih memudahkan kita, lebih layak, lebih pantas, lebih menjadikan kita itu mudah untuk alla tazdaru, untuk engkau tidak merendahkan nikmatullahi alaikum, apa yang Allah karuniakan kepadamu. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi yuk kita memandang orang di bawah kita. Subhanallah. Sekarang tidak. Gaya hidup ini memandang orang lain. Sehingga sampai cara kita yang menyaingi sahabat kita dan saudara kita pun dengan cara yang merusak betul, saudara. Misalnya harus pinjam duit dulu. Pinjam duit, kredit, segala macam. Hanya pokoknya pengen jor-joran. Sehingga memang bisa bangun rumah megah, mobil mewah, biarpun sebetulnya utang semuanya. Jadi hanya pengen bangga-banggaan di dunia. Musibah, ini problem. Akan tapi bagaimana? Lihat orang yang di bawahmu. Bahkan jika ada orang kakinya sebelah, lihat ada orang yang lumpuh tuh. Kalau engkau punya mobil, lihat yang pakai motor. Lalu di bawahnya agar apa? Subhanallah, nikmat. Dan anak-anak kita pun kita ajak bicara seperti itu. Anak-anakku, subhanallah. Jangan diajak, nak, nanti kalau bapak kaya dibelikan itu ya. Loh kok ngajari gitu? Sekarang lihat, anakku sayang, kamu sekarang ayo pakai apa? Tasmu sudah bagus. Lihat teman-teman, tasmu tasnya kurang bagus. Kamu sudah beli sepeda, yang lain belum. Kamu bersyukur pada Allah. Jadi setiap megang sepeda bersih. Terima kasih ya Allah. Pakai baju, terima kasih ya Allah. Didik begitu. Lihat ada temanmu tuh, bajunya ini lebih jelek dari kamu. Tapi kamu juga tidak boleh merendahkannya. Kamu tidak boleh ngelak dia. Tapi ibu yang lain, nanti kalau abah punya duit, tak beliin kayak itu ya. Itu loh, itu pilih yang mana, ayo. Diajak ketua, dihayal, pilih mana itu ya. Nanti belikan sama itu kayak Emil itu ya. Loh, diajari untuk tamak itu anak. Jadi yang banyak ibu-ibu kayak begitu. Suami lagi kadang-kadang ngajari, mana nanti tak belikan kayak gitu, hayal. Ini akan tapi ajari keluarga kita, anak kita untuk melihat yang di bawah agar kita bisa bersyukur. Dan ini pendidikan yang indah. Suami tidak capek, seorang ibu tidak capek. Karena apa? Urusan dunia kita melihat orang yang ada di bawah kita sehingga kita bisa mensyukuri nikmat kita. Dan buahnya apa? Di saat betul-betul kita diberi oleh Allah kelebihan, begitu mudahnya kita berbuat dengan orang yang ada di bawah kita. Karena hati kita hidup. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu. Jika ada di antara kalian melihat kepada orang-orang yang telah diberi oleh Allah karunia, maka hendaknya yang kau pandang adalah orang yang diberi oleh Allah secara lahir adalah di bawahmu. Jangan melihat yang di atasnya, karena mengajari ketamaan. Bahkan bukan saja taubat, kadang menjadikan apa? Ngiri, naudzubillah. Tidak cukup ngiri, gonjeng, halah paling kredit tuh, halah paling korupsi, waduh musibah itu. Kalau melihat yang di bawahnya tidak ada kedengkian, karena di bawahnya yang ada syukur. Dan begitulah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya bertanya di luar tema. Beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan peristiwa pembacaan Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa, sehingga banyak memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Dan hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi masalah ini dan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa ataupun dengan langgam lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya Bu ya, anak saya itu usahanya nyupir angkot, terus sering ada barang orang ketinggalan, sampai 2 minggu, 3 minggu tuh saya muter-muter nggak ada yang ngambil-ngambil. Itu hukumnya gimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu kalamullah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dengan lesan Arabi. Lesannya adalah lesan Arabi. Tidak boleh di-Jerman-Jermankan, tidak boleh di-Jawa-Jawakan, tidak boleh di-Spanyol-Spanyolkan, karena lesannya lesan Arabi. Bagaimana makna lesan Arabi? Sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab yang selama ini dikenal dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Jadi tentang memberikan hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, tentang mudud matnya, tasydid, dan semuanya itu ada aturan, itu lesan Arabi. Maka semua bacaan yang bertentangan dengan tajwid dan yang lainnya adalah tidak diperkenankan. Misalnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini, di Jerman juga tidak begitu, ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya, itulah lesan Arabi. Artinya harus Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baik. Lah kalau Al-Qur'an diikutkan lagu, dan lagu itu ada panjangnya sendiri. Apakah dandang kulo? Ini kan sudah punya lagu. Lah kalau Al-Qur'an disesuaikan, ini yang rusak, pasti salah. Anggap saja ibu punya lagu Garuda Pancasila. Sekarang Qul huwallahu ahad dengan nada Garuda Pancasila. Ya rusak, haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. Lah kok Al-Quran disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada, makanya Al-Quran ngikut lagu. Kalau orang membaca Al-Quran dengan cara Jepang, karena memang lidahnya orang Jepang begitu, cara Jawa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, asalkan benar hurufnya terpenuhi nggak apa-apa. Cuman itu diikutkan lagu, itu yang jadi masalah. Itu yang kemarin itu, kemudian apalagi dengan niat-niat yang, kalau niat urusan Allah, kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun. Kalau niat yang merendahkan untuk bahan guyonan, dosa, haram. Adzan di Solo, di Blitar itu beda dengan adzan di Mekah ternyata ya. Sebab orangnya setengah ngantuk, misalnya Allahu Akbar, sah, nggak apa-apa adzannya tuh. Ya kan? Cuman kalau sudah dimain-mainkan dengan bentuk lagu, itu jadi masalah. Lah kemarin dipermasalahkan oleh para ulama-ulama soleh itu apa? Karena Al-Quran itu diikutkan dengan lagu yang sudah ada. Jadi dalam Jawa itu ada nada-nada tertentu, apakah ya kayak itu loh, dandang kulo, ada mau copat, segala macam itu yang waktu kita belajar Jawa dan sekarang ini. Itu ada, jadi ikut langgam-langgam tertentu. Lah langgam kan sudah ada, bagaimana Al-Quran diikutkan langgam? Sudahlah, kalau saya misalkan, sudahlah membaca surat Al-Fatihah dengan lagu Indonesia Raya. Ya nggak bisa.
Al-Quran, tidak berani saya nyontohkan Al-Quran, ya nggak bisa, haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan hilang. Lah kalau begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya, karena lesan Cina, ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Cina. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa. Orang India juga begitu. Tapi mendatangkan tajwidnya. Jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qurannya kok ada nada Jawanya, karena memang lesannya lesan Jawa, asalkan dipenuhi tajwidnya ya tidak ada masalah itu. Cuman kalau ikut lagu yang sudah ada itu jadi masalah. Nanti yang dari sana lagunya Manuk Dadali kan kacau, no? Nggak bisa itu ya, haram. Jadi cara menyalahkan itu harus dibedakan dengan nada yang sudah ada atau lesan model Jawa. Maksudnya orang Jawa kalau difase-fasekan ikut Abdul Basit atau Somad ya nggak ketemu, bisa sampai cekuan nanti. Nggak bisa karena lesannya bisa begitu. Jadi ya kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Karena orangnya sering ura-ura ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah ini ada lengkuk-lengkuknya Jawanya. Asalkan huruf-hurufnya dipenuhi, satu, hurufnya terpenuhi. Yang kedua, tidak mengikuti modelnya orang fasik. Lah kalau mau mengikuti gayanya orang fasik, nah itu jadi nggak boleh. Karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik. Tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran, baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus. Lah orang Jawa, mbah saya juga begitu dulu. Cuman memang lidahnya Jawa, bukan main. Lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh, ini jadi masalah. Lah kalau ini lesan Jawa asli begitu diuplek-uplek, kadang-kadang huruf Arab itu nggak bisa, orang Jawa tuh ngomong hak susah, al-kam jadinya. Orang Sunda hilang fa-nya. Biarpun perlu berlatih, tapi kalau bisanya begitu ya nggak salah. Cuman kalau sudah bisa, kenapa balik lidah Sunda yang nggak ada fa-nya? Allah lidah Jawa yang nggak ada haknya. Apalagi di Indonesia ini antara sin, shin, sod itu nggak ada beda. Kalau Arab ada sin, shin, ada begitu. Nggak bisa. Makanya makharijul huruf. Jadi kaidahnya membaca Al-Quran itu adalah yang pertama dipenuhi hak-hak huruf. Yang kedua adalah dipenuhi hak-hak hukum bacaan tajwid. Tentunya yang kedua adalah sesuai dengan qiraah mu'tabarah. Nah, adapun masalah lagu itu adalah asalkan tidak mengikuti orang fasik. Jadi tiga ini terpenuhi, tidak mengikuti lagunya orang fasik, maka ya sesuai dengan model tenggorokannya apa? Tenggorokan Jawa, Cina, Jepang ini. Sehingga ada satu imam dengan lahan-lahan India. Ada di India itu ada lahan khusus dan ternyata tidak ada masalah, itu memang ada model gaya Indianya. Sebab semua akan terpengaruh dengan budaya lingkungannya. Tapi bukan lagu yang sudah ada, kemudian Al-Quran diikutkan lagu. Itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Pasti nanti mau dipanjangin. Karena lagunya belum beres. Pancasila, sudah mana gitu ya. Qurannya jadi panjang lagi nanti. Jadi tidak boleh ya, Al-Quran jangan diikutkan dengan lagu. Tapi membaca Al-Quran dengan lesan Arab itu maknanya apa? Penuhi hak-hak hurufnya. Asalkan tajwidnya benar, ingat hak huruf, hak ilmu bacaan tajwid, tidak bertentangan dengan kiroah yang mu'tabarah, kiroah sab'ah. Kemudian setelah itu apa? Kalau ada lagunya pun bukan melupakan syiarnya orang fasik. Bukan syiarnya orang fasik lagi dulu. Lagu biasaan di kampung. Orang Jawa, orang ini, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah diikutkan dengan lagu, kemudian huruf, coba kalian perhatikan, banyak yang double. Kalau harus lamnya panjang, karena harus ikut gongnya nanti. Ini nggak ketemu sudah. Ini betul-betul beda. Dan kita menemukan dengar orang-orang kampung, orang Jawa yang membaca apa? Al-Quran, tapi tidak main-main karena memang lidahnya lidah Jawa, tapi tidak ada makhoritnya yang keluar, tidak ada makhoritnya yang berselisih. Tajwidnya dipenuhi. Itu saja kaidahnya.
Sebab tidak tugas kita menghukumi si A si B, tapi bagaimana kita membuat kaidah. Ingat, makharijul hurufnya sesuai. Bagi yang mampu tentunya. Bagi yang tidak mampu ya semampunya. Bagi yang mampu mengeluarkan makharij hurufnya sesuai dengan semestinya, kok tidak maka jadi salah. Yang ngerti tajwid gak pakai tajwid jadi salah. Ya. Kemudian membaca selain daripada qiraah sab'ah, ada sebagian mengatakan kalau yang ke-10 10 qiraah masih ada mungkin, tapi sab'ah ini yang sudah jelas-jelas. Qiraah sab'ah tidak boleh keluar dari qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu adalah yang selama ini yang muktabar dalam dunia qiraah. Kemudian setelah itu apa? Lagunya pun bukan merupakan lagunya orang-orang fasik. Maka ini akan menjadi boleh seseorang menyenandungkan membaca Al-Quran termasuk lidahnya masing-masing, dan sangat beda. Dan coba kita mendengar, coba buka Cina, bagaimana orang Cina membaca Al-Quran, kecuali di saat mereka belajar tentang gurunya, guru dari Arab sehingga bisa membaca seperti Abdul Basit Abdul Somad, seperti Syekh ini itu. Seperti dulu di Indonesia ada misalnya Muammar dan seterusnya, itu kan ngikuti lidah di Arab, yaitu semestinya seperti itu. Cuman maksudnya kalau ini tidak dijelaskan begitu, nanti ada orang kota ngamuk dengan orang kampung, bapak-bapak gagam ya bismillah, itu wah salah, itu nggak boleh, ini lidah Jawa itu, nanti tambah berantem kita umat ini. Sebab di kampung memang orang tidak pernah belajar tahsin qiraah, tidak pernah bahasa apa, tidak pernah belajar lagu-lagu, ya orang kampung ya seperti itu. Jangan sampai nanti kita pengen membela tapi telah menghancurkan umat. Cuman yang kemarin jelas karena diikutkan lagu itu salah, harus jelas itu, yakin. Tapi kok idahnya begitu, asalkan tajwidnya dikeluarkan, makharijnya dikeluarkan, ikut qiraah sab'ah, kemudian setelah itu apa? Lagunya bukan biasa yang disenandungkan oleh orang fasik, maka itu boleh saja, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah seseorang menemukan barang, ini bukan terbatas kepada yang namanya sopir, siapapun yang menemukan barang. Pokoknya gini loh, wahai hamba Allah, jangan tamak dengan sesuatu yang bukan miliknya. Pulpen jatuh, bukan milik kita, sudah jangan terpesona dan jangan pengen. Cuma naudzubillah ada orang tangan usil, biarpun sudah ada pemiliknya masih ada pengen. Itu adalah nasib, nasib busuk, nasib buruk, nasib hina. Ada orang penasaran, kalau tidak ngambil gak enak, padahal di rumah punya ini. Naudzubillah. Memang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sengsara. Kalau tidak ngambil gak enak. Bukan saja nggak punya duit, ada duit, tapi ada penyakit. Kalau dalam dunia psikologi katanya penyakit gini, ya enggak, itu nggak punya iman, sudah selesai. Imannya keropos itu. Mau ngambil barangnya orang. Nah, kalau ini karena ada orang gatel, kalau tidak ngambil, gatel nggak ambil. Oh, kan sudah tahu ini haram, ini dosa, selesai. Jadi ada orang punya kebiasaan ngambil. Makanya dari kecil harus anak kita latih, jangan mengambil. Biarpun itu tidak ada pemiliknya. Jangan sampai kita ajari, ambil nak, nggak ada pemiliknya. Justru sebaliknya, mau diambil, nak, milik siapa itu? Nggak ada yang punya. Ada yang punya, cuman yang punya lagi tidak tahu, dia jatuh, sayang, tinggalin. Tidak diambil. Biasakan anak kita semacam itu. Selagi bukan miliknya, tidak boleh diambil. Kalau kita ajari, nak ambil nak, nggak ada yang punya. Oh gitu ya, selagi nggak ada punya boleh diambil. Tak taunya di pinggir jalan ada ini, oh kelihatannya nggak ada yang punya, diambil nanti. Yaitu pencuri kan dari situ. Kemudian di saat menemukan sesuatu yang ada di lingkungan kita, di jalan dan sebagainya, nemukan barang. Ternyata di dalam Islam ada hukumnya. Kalau kita menemukan sesuatu, termasuk di mobil kita, pasti miliknya orang karena bukan milik kita. Karena mobil kita keluar masuk orang di situ. Maka bagaimana caranya? Jika itu barang sepele kayak pulpen, pokoknya yang sekiranya jika hilang itu, yang kehilangan tidak terlalu mencari, namanya barang sepele. Kalau emas 1 on sepele enggak? Pasti jerit ya. Jadi barang sepele, pokoknya barang sepele intinya enggak usah ngukur orang. Ibu saja kalau hilang, sekarang itu duit 1000 sepele kayaknya ya. Enggak usah bingung di nyari, 1000, 5000 aja sepele kayaknya. Paling lihatnya gini, mana ya. Jadi kalau barang sepele itu cukup kita umumkan. Di tempat umumnya orang bakal mencarinya. Misalnya di sini menemukan duit 5000 atau pulpen, umumkan, ibu teriak-teriak, ini pulpen siapa, pulpen siapa, pulpen siapa, pulpen siapa, sampai selesai bubarnya perkumpulan tersebut, nggak ada yang punya, boleh dipakai. Tapi setelah
Kalau belum mengumumkan pakai haram, gosok. Itu kalau barang tidak berharga. Tapi kalau barang berharga, ibu enggak tahu yang ditemukan anak tadi, jangan anting, jangan kalung, itu enggak tahu. Pokoknya kalau barangnya berharga yang bakal dicari oleh orangnya, maka caranya adalah diumumkan selama 1 tahun. Sebagian ulama mengatakan 2 tahun. Cuman cara ngumumkannya, setiap hari gembar-gembor, siapa kehilangan kalung sambil jopir, siapa kehilangan kalung nih, setiap hari di minggu pertama, seminggu berturut-turut. Setelah seminggu berturut-turut, baru seminggu sekali di bulan pertama, setiap hari Jumat. Di mana tempat mengumumkannya? Di tempat keremen, di pasar sama di depan masjid, bukan di dalam masjid. Karena di depan masjid orang sholat Jumat, di pasar orang belanja, maka diumumkan, ibu nongkrong di sana. Siapa yang kehilangan kalung nih? Nggak ada yang ngambil. Di masjid sana nih. Jadi setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu setiap bulan. Sampai genap 1 tahun terakhir diumumkan di waktu hari raya Idul Fitri itu. Di mana? Di jabana atau di tempat sholat hari raya diumumkan, siapa yang kehilangan emas nih? Nah, ini. Kalau tidak ada yang mengambil, maka ibu boleh pakai. Boleh Pak? Pakai ibahah, bukan tamlik. Diperkenankan untuk, sebagian mengatakan boleh dimiliki. Tapi yang benar adalah boleh engkau gunakan, dijual boleh, dimakan juga boleh. Tapi sudah diumumkan, ayo. Kalau tidak diumumkan haram. Sudah diumumkan, ternyata tidak ada yang mengambil, maka boleh kita ambil. Kalau ternyata nanti yang punya datang, ganti. Karena bukan milikmu, namanya ya, seperti itu. Makanya jangan biasa tamak. Sekarang naudzubillah, iman atau kurang pendidikan, sampai suatu ketika kita melihat kecelakaan di Pantura sana, ada susu Indomie beratong, kayak Rizki nomplok, sok kamu datang Rizki. Astagfirullahaladzim, orang kena musibah malah diambil. Kiki, Allahu Akbar. Ada orang jatuh, ada yang dompet diambil, subhanallah, penjahat paling jahat. Sudah orang tertimpa musibah, naudzubillah. Dan itu juga dulu jahatnya sederhana. Orang sakit mestinya perlu ditolong, orang tak pernah tolong, lihat dompetnya diambil dompetnya. Ada ini. Astagfirullah. Itulah kalau sudah namanya manusia dipilih oleh Allah menjadi manusia hina, kejahatan pun orang berakal bingung. Kok bisa berbuat jahat kayak begitu? Sudah terkapar mau mati itu. Masih ingat sempat ngambil dompetnya. Ada truk tabrakan membawa barang dagangan baru belanja di Pleret waktu itu kalau tidak salah ceritanya. Itu kuenya tuh habis sama orang, ada yang bawa renteng. Sampai tak pikir ada orang kalungan susu. Wah, dari mana kalungan apa susu sasetan itu? Lari ini. Oh, ada bagi-bagi bukan? Tadi ada kecelakaan tabrakan. Ya Allah, astagfirullah. Ini pendidikannya di mana? Haram ibu, haram. Tidak boleh itu. Gimana kita mengembalikannya? Orang kena musibah itu. Makanya perlu dididik anak-anak kita. Selagi bukan miliknya adalah tidak boleh pakai. Sandal orang lain gosok. Pokoknya jangan baju orang lain. Tidak, milikmu sendiri nak. Jangan sampai anak kita masuk ke pencurian atau mengambil haknya orang lain. Baik. Yang sakit semoga disembuhkan. Ada bapak banyak yang sakit, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pembangunan ibu sebelah ini akan segera ini. Ibu kurang kenceng bapak, kenceng dong doanya. Ya Allah kirimkan ahli surga ini loh, pengecoran ini. Sudah dapat belum? Sudah ada berita pengecoran belum? Kalau ada informasi, Buya baru beberapa hari pulang, baru semalam jam subuh Bu, saya baru nyampein. Ini belum tidur nih, masih ngantuk nih makanya tadi. Ada berita belum tentang bangunan pengecoran? Kalau sudah berita tidak diminta, tidak diumumkan lagi ini. Belum ada. Jadi ibu kita akan mengecor, kurang lebihnya adalah 150 jutaan. Nanti pokoknya untuk besi kurang lebihnya adalah 49, kalau mau dibagi-bagi. Untuk besinya sekira 49 juta. Kemudian untuk bondeknya kurang lebih adalah 38 juta. Kemudian 34 juta. Bondeknya itu adalah papan besi, papan apa itu untuk cor itu. Kemudian kita pakai apa itu semen Jayamik kalau tidak salah itu yang pakai cor langsung itu karena tempatnya tinggi tingkat 3.
maka itu kurang lebihnya butuh duit 80 juta. Tinggal pilih yang mana nanti sama orang-orang itu ya. Apakah pilih 150 juta semuanya, atau 38 jutanya, atau 48 jutanya, atau yang dihitung 48 sama 38 sama 70 jadinya berapa itu? Kalau nggak sampai 80 berarti salah ngitung matematikanya. Pokoknya kurang lebihnya itu deh. Jadi minta Bu, semoga Allah mengirim ahli surga, karena ini mau segera dirapikan. Segera dirapikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim ahli surga yang bisa menyisihkan hartanya untuk kemuliaan ini, dan itu adalah amal jariah untuk menuntut ilmu, menjadi ulama, sehingga sepanjang mereka mengamalkan ilmunya, maka yang membantu ini akan dapatkan pahala. Biarpun dia tidur, biarpun dia adalah duduk-duduk, akan tapi pahala terus mengalir. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan juga di sebelah ini akan segera dinaikkan juga tingkat yang pertama, itu juga tingkat 3. Makanya kita nyicil satu-satu, tingkat pertama dulu, baru tingkat kedua, tingkat ketiga, dan itu sampai tingkat keempat itu nanti. Jadi terus kita naik ke atas sajalah, naik tingkat-tingkat bangunan pondok kita ke atas. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya. Ahli surga, mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di diri, mulia di keluarga. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kenceng Bu ya doanya Bapak, mohon doanya agak kenceng betul, karena ini seharusnya minggu ini sudah dicor, ini mundur ini. Jadi dengan mundurnya ini ternyata banyak program lain yang tertunda. Yakin Pak, jangan khawatir, kita mintanya kepada Allah. Allah akan menggerakkan hati siapapun yang Allah kehendaki untuk mulia. Kadang nggak diduga-duga. Tidak harus orang banyak duitnya, bukan tidak harus orang yang ini, juga harus akhirnya yang jelas insya Allah Allah akan menggerakkan ahli surga nanti. Baik. Dan juga Wanasaba lagi dibangun, ini ada pejuang-pejuangnya juga Wanasaba. Al-Bahjah 2 juga terus pembangunan. Al-Bahjah 3 mau buat sekretariat, kurang lebihnya 40 jutaan lah. Saya sampaikan nih banyak-banyak. Mungkin di Tulungagung sana ingin menyelesaikan pembangunan sekretariat Al-Bahjah 3, ada sana. Jadi kita membuat program sebanyak-banyaknya, karena apa? Kita pengen punya kawan sebanyak-banyaknya. Kawan di mana? Kawan selamat, kawan di surga. Sebab mungkin ini yang kita inginkan apa? Mungkin ada orang kaya yang semula itu kayaknya menjadi ahli neraka karena kikir dan pelitnya. Tiba-tiba mendengar seruan kami, lalu dia berbuat baik sehingga berubah menjadi orang mulia, ahli surga. Lah kok saya kepleset ini gara-gara orang itu di surga, dia pasti bawa saya ini, saya selamat gara-gara Buya ini. Nah, sayanya selamat ini. Saya pengen selamat sebetulnya. Makanya semakin banyak orang yang berbuat baik, sebenarnya harapan besar kami selamat itu besar. Sehingga ada orang berbuat baik, sehingga berkat orang-orang yang berbuat baik itulah semoga saya juga selamat, kita semuanya selamat. Amin. Baik. Jangan lupa pengajian-pengajian. Oh ya, ini pagar keliling di Wanasaba. Ini penting juga. Karena tahun ini sudah kita buka pondok pesantren putri di Wanasaba. Pembangunan insya Allah sudah ada, kamar-kamarnya sudah jadi, kamar mandinya insya Allah sudah ada gambaran, tinggal pagar keliling. Banyak banget programnya. Ini susulan-susulan ini ya. Menyusul. Memang pondok tidak boleh selesai pembangunannya. Pondok tidak boleh selesai. Terus sebenarnya. Ini ada pagar keliling, ini sangat mendesak sekali, kurang lebihnya 160 juta. Keliling, pagar keliling, sebab untuk putri harus terhormat, mulia. Nah ini harus dijaga dengan benar, maka di pagar keliling pondok putri di Wanasaba. Wanasaba itu setengah kilo dari sini Bu. Jadi pondok putri kelas 1, kelas 2 ditaruh di sana. Insya Allah. Kurang lebih 160 juta, insya Allah Allah mudahkan kirim ahli surga. Al-Fatihah. Majelis Umi siang ini di pesantren untuk ibu-ibu saja. Majelis Dzikir Tausiah Al-Bahjah di Karangmulya, Kesambi. Kemudian kajian rutin Kamis keempat remaja putri bersama Umi di Islamic Center. Kemudian malam nisfu Sya'ban nanti muhasabah, sejukkan hati di malam nisfu Sya'ban di Masjid Umar, Masjid Al-Bahjah 2, Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon, Masjid Weru. Rangkaian adalah tausiah, qiyamul lail, dzikir dan doa. Baik, jangan lupa untuk mendapatkan buku-buku zikir amalan sehari-hari yang mengikat antara kita. Amalan-amalan ringan diambil buku zikir di depan sana. Insya Allah. Kemudian pendaftaran santri dibuka putra-putri Al-Bahjah kelas dewasa. Kelas tahfidzul Quran ada sendiri bagiannya. Ini kelas dewasa, kelas 14 tahun ke atas.
untuk jadi santri-santri yang belajar ilmu syariat, bukan menghafal Al-Quran tapi belajar ilmu agama. Hafalan Al-Qurannya beberapa juz saja. Persyaratan adalah menghafal juz amma, berusaha menghafal juz amma, Nadhaman Aqidatul Awam, kemudian Matan Safinah sampai bab sholat. Pendaftarannya mulai sekarang sampai 7 Syawal. Setelah itu ujian, dan ujian yang diterima, yang belum terima diarahkan ke tempat lain yang lebih baik tentunya, insyaallah. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon ampuni kami, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau halangi hajat kami karena dosa kami ya Allah. Jangan kau tunda, kau penuhi hajat kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami, hajat kami banyak ya Allah. Hajat pribadi kami, hajat umat ini ya Allah. Kami mohon kabulkan hajat kami semua ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Ada satu dosa yang kami mengerti kalau itu salah, akan tapi kami masih melakukannya. Maka kami mohon ya Allah, hentikan kami dari dosa itu dan ampuni kami. Hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dan ampuni kami ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Berikan kepada kami dan anak keturunan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jangan sampai dunia yang Kau berikan kepada kami menjadi fitnah untuk kami ya Allah, sehingga kami akan sombong dengan dunia kami. Jangan ya Allah, jangan sampai dunia menjadikan kami sombong, jangan sampai dunia menjadikan kami membangkang, jangan sampai dunia menjadikan kami lupa kepadamu ya Allah. Akan tapi kami ingin semua dunia yang Kau berikan kepada kami dari tahta, ilmu, pangkatan dan kekayaan, jadikan itu semua ya Allah menjadi sebab kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, kekotoran hati kami. Kami mohon semua yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini, jadikan mereka semua ahli surga-Mu. Muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Kami tidak bisa menghitung satu persatu, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Kami ingin mereka ikhlas, dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, dan kami mohon yang sempit rezeki mereka, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami yang biasa mengambil miliknya orang lain, kami mohon berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk bertobat, mengembalikan kepada yang berhak. Jangan sampai ya Allah kami mengambil yang haram ya Allah, dan jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah, dan jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang sudah ya Allah terjerumus dalam muqaddimah zina atau terjerumus dalam berzinaan ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, berikan kesadaran, ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Kami datang ke sini banyak hajat kami, kabulkan hajat kami berkat majlis mulia ini ya Allah. Kabulkan hajat kami dengan sungguh, Engkau Maha tahu ya Allah.
dan jadikan itu semua sebab kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni keluarga kami, dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jangan sampai mereka tersesat dan bejat ya Allah di zaman yang mengerikan ini. Kami mohon lindungi anak-anak kami, jaga anak-anak kami, muliakan anak-anak kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Kami ingin hidup indah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami mohon ampuni mereka. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran ya Allah. Dan jangan sampai kami mendendam kepada siapapun. Kami ingin hidup indah di dunia dalam cinta karenamu, seperti engkau kumpulkan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, seperti engkau pertemukan saat ini, pertemukan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.